Halo teman, welcome back to my YouTube channel. Dan kalau kemarin-kemarin mungkin teman-teman baru satu juga sih sebenarnya waktu liburan kemarin pengen bikin movement aja, karena kalau sesuatu hal kita bilang baik tapi kayaknya kalau sekarang nggak langsung action gitu. Iya, itu akan hanya jadi sebuah teori yang kita tahu sendiri aja, jadi harus di-share. Nah, kali ini jadi gini teman, saya tadi sempat ngobrol sama teman saya, kebetulan di sini saya nggak mau bilang dia bintang tamu, nanti dia punya kepala kayak kemiri, kecil dong gitu ya. Saya bercerita ini normal apa enggak ketika saya merasa mau nangis, terus ditahan karena takut kayak image saya sebagai seorang laki-laki tuh kayak nanti lemah lagi. Emang gitu lo kan. pernah kayak gitu? Maksudnya nahan gitu? Nahan banget. Jadi saya tuh kalau kata mengeluarkan air mata tuh sesuatu hal yang, ini jujur ya, kayak aduh nggak boleh deh. Kecuali kalau itu rasa haru atau kalau lagi meluk mama gitu, biasa nangis. Nah puncaknya kemarin nih, ini kan emosional banget nih pada saat kakak saya meninggal. Itu tuh benar-benar nangis banget. Saya bisa perkirakan ada sekitar setengah jam nangis, benar-benar nangis, dan bukan merasa karena senang karena orang kakek saya meninggal, tapi itu kayak plong banget dan berasa emosi saya itu kayak benar-benar keluar banget, mewakili bersedihnya itu. Terus si Jihannya menjawab apa tadi? Kalau gue bilang, men itu wajar. Ini lo kehilangan sosok kakek gitu misalnya, pasti sedih dong gitu. Dan ya. sayang banget sih. Iya, lo kan, gue tau lo tuh deket banget sama kakek lo gitu kan, Asli. dari cerita-cerita lo. Jadi ya menurut gue itu adalah cara yang tepat untuk ngeplongin hati lo gitu. Karena ketika lo nggak nangis, kayak pasti selalu ada yang ngeganjel gitu kan di hati lo, kayak aduh gue udah nggak bisa manggil kakek gue udah nggak bisa ketemu sama kakek gue lagi, ya kan. Jadi satu-satunya cara yang menangisi itu semuanya, dan itu adalah cara yang oke sih. Maksudnya emang udah harus kayak gitu. In case ini kalau meninggal nih, kan biasanya kan kalau laki-laki tuh selalu kayak menunjukkan sisi kuatnya dia. Ada hal-hal yang lemah, ya udah pasang tubuh aja, kuat aja dulu, jangan dilihat lemah, apalagi mungkin kalau di depan pasangan gitu kan, iya itu sih. hal-hal yang fatal gitu. Ya kan kamu udah lama banget menjalin hubungan sama seorang laki-laki kan gitu ya. Kalau kamu sendiri pernah ini nggak? Misalnya kayak si cowok kamu tuh pernah nunjukin, misalnya kayak Sisi pengen nangis tapi Iya, ditahan tapi gitu ditahan kan ya. gitu. Atau dia kayak sok jago aja padahal kamu tahu sendiri bahwa kayaknya kamu Nggak ada bisa masalah nih, gitu. ya. Jadi laki gue tuh tipe yang kayak gitu, dia tipe yang Type C. Dong ya. iya bener ya. Oke. Laki gue tuh tipe yang sebenarnya dia nahan-nahan gitu, maksudnya kayak Apanya? nahan air mata Iya, baik, gitu. Mancing deh tipenya yang kayak gitu, maksudnya kayak dia kan karena dia anak cowok gitu ya, tapi di satu poin ketika memang dia udah nggak bisa nahan kayak gitu, dia tuh membiarkan emosinya keluar. Oh gitu. Dia keluar semua. Keluar. Enggak, dia karena nangis nangis. bisa. Pernah nangis di depan kamu? Nggak apa-apa ya Beb ya? Pernah. Gara-gara? Oh, masalah rumah tangga lah Pak. Oke, sekarang sudah terhubung dengan saudara. Enggak ya? Langsung telepon gitu, terhubung gitu ya. Tapi ya Enggak, serius, ini literally dia nangis di depan kamu. iya. Dan itu adalah masalah kalian berdua. Masalah kita gitu. Dia nangis ke kamu. Lo nggak percaya gue bisa, bukan berarti gue bangga bisa bikin pasangan gue nangis atau enggak, bukan ya. Maksudnya kayak kenapa emangnya kalau misalnya ada seseorang yang menangisi aku? Itu suatu hal yang kayaknya kita tahu nggak teman-teman, ketika lagi nonton kayak Nat Geo itu Nat Geo ini perumpamaan. Kita kan tuh kayak bisa melihat sesuatu yang pernah terjadi sebelumnya. Iya. Dan kita tuh mikir gitu kan, mikir oh ya pernah ya kayak gitu. Nah sama kayak cerita lo gitu. Kok analoginya harus kayak gitu Jadi ya? kayak mikir ini benar nggak ya? Benar. Tapi mau nggak mau karena ada fosil, karena ada gitu kan. Makanya percaya karena ada sejarah. Nah mungkin seperti itu. Jadi gini, yang harus kita underline adalah mau cowok kek, mau cewek kek, kalau misalnya emang lo lagi sedih, lo lagi emosional, misal lo lagi terharu, keluarkan. Oke. Gitu. Nggak usah kayak cowok, aduh lo cengeng banget sih katanya cowok nangis. Ya iyalah gue nangis, misal kalau misalnya ada orang keluarga gue atau orang terdekat gue lagi sakit, terus kalau misalnya gue sedih, gue nangis nggak apa-apa dong. Oh berarti poinnya adalah gitu. Kalau lagi sedih, ayo rasakan sedih. Yes. Lagi bahagia, Bahagialah. lagi sakit ya sakit gitu ya. Jangan pernah menukar. Jangan pernah nahan. Dan
Iya, kalau lagi Ya sedih kan? jangan pura-pura bahagia kan tuh sakit banget ya. Aduh, udah deh. Terus kayak gitu. Udah. Berasa kayak pengalaman banget soal sakit Iya. ya. Walaupun iya. Lu gitu kan, maksudnya lu tipe yang kayak gitu kan, maksudnya lu tipe nahan-nahan kan? Mungkin karena terbentuk karena kan udah lama banget tinggal sendiri. Iya kan. Ini bukan lagi pencarian jodoh. Ya dari 2003 tuh udah tinggal sendiri, jadi segala sesuatunya kecil besar itu memang saya sendiri nge-build gitu. Misalnya kayak cara menghadapi ini, contoh kayak segitu, misalnya ada masalah ya harus seperti ini posisinya. Jadi sebenarnya plus minus sih sebenarnya, dan itu tuh kayak menguatkan saya secara pribadi, tapi sisi minusnya adalah membohongi diri saya ketika lagi pengen merasakan sedih ya saya pura-pura nggak sedih gitu ya. Oke. Teman, hari ini sedikit ngobrol aja soal opini kita soal sedih gitu ya. Apakah ada gendernya? Ternyata nggak ada ya. No, jadi sedih itu bisa ke semuanya gitu kan. Jadi ya apa ya, emosinya itu harus ada di tempatnya gitu. Ketika lo lagi sedih ya udah lo sedih aja. Kita lihat apakah Jian akan sedih atau bahagia ketika kita memainkan ada sedikit tantangan untuk hari ini. Siap? Oh my god. Ya, pokoknya tantangannya sambil menjawab tantangan ini Jian harus telanjang. Akankah sedih atau bahagia? Bahagia. Kayaknya bahagia. Tuh kan, kayaknya dia bahagia kalau itu. Oke teman semuanya. Sekarang kayaknya nggak seru kalau kita apa ya namanya? Mungkin kalau teman-teman yang tahu sama saya sama Jian ya, kita selalu kerja bareng gitu, dan kayaknya kalian pikir bahwa kita sudah kenal satu sama lainnya. Tapi tahukah Anda, yang lebih mengenal diri kita adalah cuma diri kita sendiri. Betul, cuma setuju. Tuhan gitu ya. Jadi jangan pernah sok tahu dengan mengklaim diri Anda mengenal Gue tuh sahabat kenal Anda. lo banget. Nggak Nggak mungkin. Ya, karena I believe everybody have secret. Wait, sebenernya, tapi setuju. Gue tuh jadi suka malas banget sama orang yang, ya kan gue tau lo banget. Oh my god, Enggak segitu ya gitu ya. Which is orang tua kita juga mungkin belum, iya kan? Oke, tapi ini santai sih sebenarnya ya, pilihan aja. Terserah teman-teman mau lihat seperti apa, tapi hanya ini memilih aja. Kira-kira kalau menentukan satu pilihan tuh mikir dulu nggak sih, atau langsung ambil keputusan? Ya, Gitu ya. Oke, jadi kita bakal apa tadi this or that lah istilahnya kayak gitu ya. Jadi kayak lo milih ini apa ini gitu ya. pertanyaan cepat harus dijawab cepat juga. Oke, tapi untuk menentukan siapa yang duluan, kita shoot dulu. Kayak sweet yang begini-gini, segini-gini ya. Iya, oke. Berapa kali? 3. 3 ya. Pas ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, 1, 2, 3. Lama banget. 2, 1, 2, 3. 1. Enggak, udah Gue menang. 1. Kan 3 kali. 3 Lu kan kali 2, doang. lu kan 2 menang. Gue 1 sampai lu dapat poin 3 baru lu menang. Gitu. Berarti lu 1 lagi ke baru menang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maksudnya ini gunting kecil. Karena nggak dapat gunting besar. Gokil. Iya, nggak apa-apa. Oke, berarti Let him win. Oke. Lu jangan. Are you ready? Let's go the first question. Cepet ya. Oke, Jihan, pilih mana? Jomblo seumur hidup atau miskin seumur hidup? Wah, anjir. Jomblo seumur hidup tapi coy-coy nggak sudah misalnya. Jomblo seumur hidup. Kenapa? Ya, kita kan maksudnya manusia sosial. masih bisa lah gitu, masih bisa diusahakan Apa? lah. Freelance gitu maksudnya. Oke. Iya, walaupun itu masih bisa diusahakan lah. Oke. Ini tukar kasa. Enggak, lu abisin dulu. Habis setelah itu kamu pilih mana nih? Kerja siang atau kerja di malam hari? Ya malam hari lah. Enggak ya? Kerja siang atau kerja malam? Gue lebih suka kerja siang. Kenapa? Karena malam kan tuh waktu istirahat gue kan. Oke. Jadi gue lebih milih Berarti siang. kalau ada job MC malam hari kamu tolak? Enggak juga, Pak. Hey, buat MC ya, setelah ini kita harus bicarakan. Oke. Habis itu, nah ini nih, kamu pilih tiduran di kuburan Nggak usah bilang misalnya. atau menjadi orang yang menakutkan bagi semua orang? Enggak apa-apa deh, gue jadi orang yang menakutkan demi buat semua Serius? orang. Men, gue mau tidur di kuburan ngapain? Belum Dia waktunya. cuma kemana? Daripada kamu selama-lamanya ditakut sama Emang lo bilang selama-lamanya tadi? Enggak, menakutkan bagi semua orang. Tapi kan nggak selama-lamanya kan? Iya juga sih. Iya, Pak. Nggak apa-apa, gue nggak apa-apa menakutkan untuk 1 hari nggak apa-apa. Daripada tidur kuburan. Iya. Gue ngapain kan belum waktunya kita, Pak. Insya Allah umur sepanjang ya Allah. Nonton film atau dengerin musik? Dengerin musik. Oh, terakhir, ini harus jawab ya. Serius harus jawab ya. Radio atau Kiss FM? Kok pertanyaannya kosong? Oh, ada pertanyaan. Enggak, doa nyaris aja. Oke. Anjir, apaan lo? Oh, kebetulan kan
M Radio ulang tahun Oh nih. iya. Yang 19 tahun ya kan. Walaupun lagi sementara vakum. Nah sekarang karena kan ini dua-duanya kamu pernah di M Radio juga dan sekarang di Kiss FM, tapi literally Beda. in your heart gitu. Ih jawab dong. Nggak boleh deh, nggak boleh berasa kayak ini banget ya. Enggak. Jadi ini kan soal pilihan gitu ya. Berarti yang udah pernah kita rasain dong ya. M Radio. M Radio. Nah, tapi Oke. sekarang kita mulai yang baru. Itu Kiss FM. Oke, gantian gue ya. I'm ready to you. Cepet ya, nggak ada lama-lama. Ini gue cuma this or that doang. Menurut lo tadi lo menjawab cepat atau Lu yang ngasih jawab Kan harus pertanyaannya. mikir. Enggak, mau pikir-pikir ya. Siaran atau MC? MC? Pop atau indie? Apa? Pop atau indie? Indie. Cantik atau pintar? Pintar. Jangan lama dong. Sendiri atau ditemenin? Ditemenin. Kayak sekarang kan. Temenin gue. Oh iya, lu Iya. anaknya berarti ketergantungan ya. Karena gue makhluk sosial, Oh, iya. gue butuh orang-orang untuk Untuk selalu nemenin. nemenin. Satu saat lagi salah di Oke, terakhir ya. ingatkan apa? Duluan atau bareng? Duluan. Oh, kamu suka duluan ya? Iya, Oh, duluan. gitu. Nggak mikirin orang lain gitu. Iya sih, tapi kadang-kadang iya. Tapi kadang iya pilihan tuh ini ya. Iya kan, duluan Kan atau- bareng lebih enak deh. Maksudnya bareng-bareng mengerjakan satu kerjaan. Iya. Ternyata bareng-bareng mungkin kayak Ternyata dia duluan. Hey. Emang dia senengnya jalan duluan. Kalau misalnya lagi jalan Ya, berdua, laki-laki kan? iya kalau bisa kita lagi rame-rame ya atau jalan gua sama dia misalnya gitu kemana kayak dia pasti di depan gue Nah, duluan mulu. Oke, gitu. ini poinnya adalah kita ternyata kamu masih banyak pertanyaan ke saya dan akhirnya kamu nggak tahu karena kamu tanyain kan. Yes. Berarti sedekat-dekatnya kita nggak usah terlalu suka self claim deh bahwa gue kenal banget sama teman gue Iya. gitu ya. Care mungkin dan respect itu hal yang baik, tapi nggak usah selalu mengatasnamakan diri lo untuk membenarkan sesuatu hal yang salah mungkin. Iya, gitu ya. benar. Dan mungkin ini aja kali ya kayak gue selalu percaya kalau misalnya manusia itu selalu berlapis-lapis gitu ya. Kue lapis kan. Iya benar. Terus habis itu gue kayak lu tuh berubah. Gue bukan memilih kata untuk berubah. Misal kayak Oke. misalnya lo nih, Nah, tiba-tiba Imo kenapa ya kok dia berubah? Kalau gue bilangnya bukan berubah kan, itu gue bilangnya kayak oh itu sisi dia yang lain. Betul, berarti. part of ya. Jadi sisi dia yang lain mungkin yang kita belum tahu. Jadi mau 50 tahun kayak lo kenal sama orang itu selalu ada sisi barunya. dan kita harus punya respect yang tinggi, empati sama orang karena kalau kamu kenal teman kamu hari ini dalam keadaan menyenangkan, Ya, gitu ya, belum tentu besok akan menyenangkan. iya. Kita dan harus empati dan respect akan menerima itu karena ya mungkin begitu pun dia sebaliknya ke Iya kita, dong. kan? Oke, Jihan, makasih. Yes, Makasih. kita berhasil menjawab pertanyaan terserah teman-teman mau menilai seperti apa. Tapi kita berhasil. Kita akan main tantangan. Adalah tantangannya pernah atau nggak pernah challenge. Oke. Gue tuh pernah pengen belajar banget soal seriusan loh. Jadi kayak Oh. biar nggak butuh efek lagi gitu, tiba-tiba kayak organik Dari ya. suara lo gitu organik Yes. semuanya ya. Ini challenge-nya kita ngapain nih? Jadi challenge adalah ini gampang banget. Nanti kita akan dapat pertanyaan dari seseorang yang fans kita itu. Kita ada 10 pertanyaan. Oke, berarti gini. Jadi kalau jawab ya, Heeh. berarti Kalau pernah berarti kita kasih gini iya. satu. Kalau pernah gini satu. Kok kami jelasin? Kalau Abis pernah dia suka bingung. iya, kalau pernah berarti jarinya Turunin diturunin. satu. Kalau tidak tetap aja gitu. Oke. Nah, tapi kita kan lihat nih finishnya apa? Yang kalah dan yang menang kan? Yang kalah adalah ketika semua turun atau yang paling banyak menurunkan. Oke, itu kalah ya. Kalah, Oke, gitu siap. ya. Pokoknya yang berdiri paling lama itu Paling- dan paling banyak ya. Itu kan yang kamu mau. juara, Iya. Itu yang juara. Jadi kalau tetap stand up gitu Iya, ya, iya. itu jari 10-nya ini berarti dia pemenangnya. Nanti kalau sama-sama nih ada yang turun, nanti kita akumulasi mana yang Iya, lebih paling banyak. Oke, yang paling siap. banyak turun jarinya. Oke, yang paling banyak turun jarinya, gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya kita langsung udah siap? Kita hands up Aduh, dulu. gue deg-degan anjay. Kita hands up ya semuanya. Oke. Oke. Oke, silakan pertanyaannya kita tunggu. Kasih gede ya suaranya biar kedengeran. Pernah nggak kesel sama orang tua?
Pernah lah. Pernah lah. Satu ya. Lu gak bisa nurunin satu ya jari lu. Ya gue ini aja dulu. Ya kan. Oke. Pernah gue. Pernah nggak benci sama saudara sendiri? Nah, Benci gue gak sampai benci. pernah. Langsung gue. Iya. Pernah dong. Iya, bisa jadi. Pernah nggak jatuh cinta sama teman kerja atau di lingkup Kerja. tempat kerja? Lingkup kerja. Gue enggak. Iya. Aman gue. Lagi. Yang mau kerja bareng aman, tenang. Apa nih? Tahu lu 3. Yang keempat, pernah nggak marah sama teman kerja? Pernah. Gila lo. Gue nggak pernah. Pernah gue. Yang kelima, pernah nggak nyobain kopi? Pernah. Iya, pernah lah. Itu kayaknya nggak apa Itu namanya? adalah kayak nyobain es krim aja gitu. Atau kayaknya nggak berasa menikmati bumi ini kalau nggak pernah ngupil gitu. Iya, Hidup kita tuh sia-sia gitu. Udah 3 ya? Next. Pernah nggak? Sama nih kita nih. Pernah nggak ngemis buat balikan sama mantan? No. No, kita Ngapain? mampus lo pertanyaan lo, mampus. Apa ini? 6 toh? Pernah nggak punya pacar? Pernah lah. Pernah punya pacar? Pernah punya pacar? Iya pernah. Terus saat ini punya pacar atau enggak? Gimana sih? Saat ini punya pacar? Saat ini Saat punya ini pacar atau enggak? Enggak. Lo punya lah. Iya, anjir. Eh. Pertanyaan lu gimana sih lo nih? Oke. Terus. Terus next. Aduh, kalah nih gue nih. Pernah nggak kissing sama pacar di bioskop, lift atau tempat parkir dimanapun? Sembunyi gitu. Di tempat umum cuman yang kayak tempat parkir, Bioskop ya, gue pernah lift, bioskop gue pernah. Iya pernah. Kalah nih gue bajingan. Ya Allah, sekolah. 8. Iya, 2 lagi Dua kayaknya. lagi. 8. Second question. Yang Second masih. 9 ya. pernah nggak jalan sama cewek atau cowok lain tapi lu udah punya pacar? Tapi dalam hubungan maksudnya Udah dalam menjalankan hubungan tapi Ada, jalan iya, sama orang tapi- lain. jalan ini maksudnya pacaran atau saling suka gitu atau nggak suka? Jalan aja. Kayak deket begitu kayak. Kayak selingkuh tipis-tipis. Iya. Selingkuh tipis-tipis nggak? Enggak, gue enggak. Kenapa? Gue tipe orang setia. Iya. Makanya gue sampai sekarang masih jadi anaknya mama dan papa. Aduh, gue udah 5, gue kurang, aduh, Satu masih lagi, ada. satu lagi. Yang Ya. terakhir. Yang terakhir. Pernah nggak punya pikiran buat tidur bareng sama pacar? Ya pernah lah. Pernah nggak punya pikiran? Apa? Buat tidur bareng sama pacar? Pernah punya pikiran? Buat nginep bareng, Oh iya, gue. nginep, tidur bareng gitu lah. Bukan kepikiran, tidur bareng lagi. Oke, terus. Oke, gue nggak. Ih? Enggak. Sudah terakhir. So banget. Enggak. Gue kalau misalnya nginep berduaan gitu ya? Iya, entah mau nginep, pokoknya punya pikiran nggak mau nginep, Enggak ngajak nih, pacar ya. nginep. Pernah lah, nggak mungkin enggak. Ya, of course. Anjay, Ah, terakhir. Udah habis tadi. 10. Of course, Oke. yang menang adalah gue. Oke, aku kalah. Iya. Aduh. Teman, sekarang kita tantang Jihan. Penasaran seperti tantangannya, siap? Apa dulu? Kalau saya suruh kamu pakai bikini dan akhirnya menempel di kaca hotel ini, Nggak ada bikininya masalahnya. tenang aja. Apapun gue bisa nyediain Oh, lo punya? sebenarnya gitu. Lo punya bikini? By the way, Jen itu adalah salah satu orang yang gue kenal takut banget sama kolam renang. Iya, gue nggak bisa berenang. Lu Karena gue pernah pernah marah tenggelam. sama gue kan gara-gara gue Iya, dorong lo di, jadi tapi tuh- Carlo sayang banget sama gue dan kayaknya berasa kayak nggak Enggak, mungkin. gue kayak ya udahlah hidup gue tuh pasti muternya di dia lagi gitu, ya udahlah gue deal with it aja. Soalnya gue pernah tenggelam. Ya tapi kan tuh harus melawan fobia itu. Bukan Jen. masalah melawan fobia, abis tenggelam gue nggak pernah main-main di air lagi. Mati Kalau mau aja dapet gue. satu tantangan, itu harus dihadapi untuk Tuhan Enggak gitu, mempersiapkan kita mau tantangan berdiri. selanjutnya. Kalau pernah jatuh di jurang yang 50 cm, berarti lo mempersiapkan Amit tantangan amit lebih. jabang bayi. Oke teman semuanya, penasaran nanti tantangan seperti apa? Kita tunggu aja dulu. Thank you buat kalian semuanya. Jen, makasih ya. Cium dong tangan aku, Ih, tantangannya nggak dong. mungkin, nggak mungkin. Itu tantangan yang sangat enggak banget gitu ya. Terima kasih sudah memberikan sedikit cerita hidup kamu yang sebenarnya Nggak ada nggak ada cerita hidup apa-apanya gue. itu. Nggak ada cerita Tadi hidup awalnya gue. mau menginspirasi, enggak sama sekali. Pasti ada beberapa lah ya. Karena ya namanya juga Jihan. Ya udahlah, kalau misalnya ada sedikit ambil, kalau nggak ada ya udah buang.
kayak ceramah gitu ya. Iya, kayak Kalau gitu ada aja. kebaikan datang dari Allah, bener. kalau salah datang dari diri sendiri. Iya. Iya kan? Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jian. Terima kasih.